Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja. Perkenalkan nama saya Ikadek Sudiatnya, SAK nomor induk mahasiswa 25912868, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Dari LPTK Universitas Negeri Manado, program studi ekonomi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 8 Kolaka, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi peluang usaha. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo semuanya. Hai. Ya, jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, jadi puji syukur sentiasa mari kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan sama berbahagia. Ya, jadi Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Berdiri. Ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita berbangun secara masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Iya, jadi sebelum kita mulai, tentunya Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya kalian. Bagaimana? Apakah hadir semua? Hadir. Bapak mau lihat-lihat dulu. Apakah jumlahnya sudah betul 14? Oh ya, ternyata sudah betul semuanya datang. Bagaimana? Sehat semua kan? Sehat. Dan tentunya harus berbahagia. Ya, jadi sebelum kita mulai, sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk sikap nasionalisme kita. Bapak harapkan semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku kan tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali.
Ya, jadi sebelum kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan ice breaking. Ya, silakan semuanya berdiri kembali. Nah, jadi ice breakingnya kita itu adalah tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, bagaimana? Siap? Siap. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, ha 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 ha, mang, ha 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 ha, nat, ha 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 ha, semangat. Bapak lihat ada beberapa yang masih belum kompak dan mukanya masih lesu. Jadi harapkan Bapak sebentar harus kompak semua. Oke? Kita ulangi lagi satu kali. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi kalian semua merupakan peserta anak didik Bapak. Kalian merupakan anak-anak yang sangat luar biasa, memiliki semangat yang tinggi, dan tentunya kalian memiliki kelebihan masing-masing dan harapannya Bapak teruslah berjuang, tentunya akan ada hasil yang sangat memuaskan. Ya, jadi sebelum kita mulai ke materi, di pertemuan minggu lalu sudah kita sempat bahas dan hari ini Bapak akan berikan pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, yang tahu angkat tangannya ya, sebutkan namanya, angkat tangannya. Oke, pertanyaan yang pertama, seseorang yang memiliki usaha dan mendapatkan keuntungan besar merupakan bagian dari? Ya, silakan apa? Kesempatan peluang usaha. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu, sebelum kita memulai usaha, hal yang paling terpenting kita lakukan adalah apa? Ayo. Ada yang tahu? Silakan. Menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Iya, jadi materi kita hari ini itu mengenai tentang peluang usaha. Oke. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Ya, jadi materi kita hari ini mengenai tentang peluang usaha. Nah, jadi kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi ada yang bisa bantu Bapak untuk bacakan? Ya, silakan. Melakukan analisis peluang usaha sederhana berdasarkan ide usaha di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan teman atau SWOT dalam sebuah ide bisnis. Yang ketiga, membuat laporan sederhana menganalisis peluang usaha di lingkungan sekitar. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama tentunya mencari ide peluang usaha di lingkungan sekitar. Habis itu kita menganalisisnya. Menganalisis usaha tersebut menggunakan analisis SWOT. Dan terakhir, tugasnya kalian sebentar itu ditugaskan untuk mencari peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar dan terus dipresentasikan. Bagaimana? Paham? Oke, kita masuk ke inti materi. Yang pertama, peluang usaha. Nah,
Apa sih yang kalian ketahui tentang peluang usaha tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Maka dari itu coba minta tolong, ada yang bisa bantu bacakan Bapak? Silakan. Ya, peluang usaha. Peluang usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Jadi, peluang usaha merupakan kesempatan yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Iya, jadi peluang usaha itu merupakan artian dari bahasa Inggris opportunity. Berarti kesempatan. Nah, kita semua di sini merupakan calon wirausaha yang ingin kelak pada saat kalian terkhususnya selesai meranjak di sekolah ini mendapatkan ijazah, ingin menjadi wirausaha tentunya harus tahu peluang usaha itu seperti apa. Di peluang usaha itu kita harus tahu kira-kira kesempatan apa yang bisa kita ambil untuk membuat usaha, terkhususnya di lingkungan sekitarnya kita. Bagaimana? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, tentunya menjadi orang usaha, terkhusus kita calon wirausaha ini tentunya ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu tidak membacakan? Ya, silakan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang pertama orisinil dan tidak meniru, kedua mengantisipasi perubahan dan kebutuhan pasar, ketiga sesuai keinginan berusaha, keempat kelayakan usaha, kelima kreatif dan inovatif, keenam keyakinan bisa mewujudkannya, dan ketujuh terdapat rasa senang menjalankan usaha. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Ya, jadi peluang usaha itu memiliki 7 poin. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Kita sebagai calon wirausaha tentunya harus tahu. Bapak harap kalian fokus semua. Nah, kita lanjut. Tentunya ada 7 poin. Yang pertama, orisinil dan tidak meniru. Tadi sudah kita ketahui bersama peluang usaha itu adalah kesempatan. Maka dari itu, sebelum kita memulai usaha itu harus kita ketahui apa yang bisa kita lakukan untuk membuat ide peluang usaha. Yang pertama tentunya orisinil dan tidak meniru. Pada saat kita membuat usaha, jangan lihat dulu usahanya orang lain. Kita fokus sesuai dengan ide gagasan pikirannya kita. Paham kan? Iya, kita lanjut. Kedua, mengantisipasi perubahan dan kebutuhan pasar. Sebagai seseorang wirausaha, tentunya sebelum kita mau membuat usaha harus mengetahui apa yang diinginkan oleh kebutuhan pasar. Itu yang pertama. Kira-kira apa contoh usaha yang dibutuhkan di pasar itu? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kebutuhan pasar. Atau di lingkungan sekitar saja, ada yang tahu tidak? Peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa saja? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada? Ya, jadi untuk mengantisipasinya, tentunya kita harus melakukan inovasi terkait usahanya kita. Dan untuk itu, kita harus mengetahui apa saja keinginan dari masyarakat atau konsumen. Contoh, kita ini berada di lingkungan perkampungan atau perdesaan. Usaha yang bisa kita buat apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Menjual sayur, Ya, menjual gorengan, ya. menjual pulsa. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Iya, jadi banyak sebenarnya
peluang usaha yang ada terkhusus di kampungnya kita. Baik itu bagian dari sektor pertanian dan perkebunan. Kita lanjut. Karena tadi di poin 2 dan poin 3 ini sudah Bapak bahas. Mohon maaf Bapak sudah bahas. Jadi sesuai dengan keinginan warga atau wirausahanya. Nah, contoh, kalian menjual usaha tentang usaha kelontong. Kalian harus tahu apa yang diinginkan oleh wirausaha ini. Pada saat dia datang ke tokonya kita, saya butuh beras. Tapi kenapa kamu tidak menyetoknya? Maka dari itu, kita harus menyesuaikan dengan keinginan wira. Kita lanjut, kelayakan usaha. Tentunya apapun usaha yang kita buat harus sesuai dengan kelayakannya. Jangan seenaknya mau buat usaha, baru tidak sesuai dengan keinginannya kita. Nah, yang kelima, kreatif dan inovatif. Seorang wirausaha harus melek. Kalian sebagai Gen Z tentunya harus bisa berinovasi dan kreatif. Tuh? Kalian harus inovasi. Sekarang sudah zamannya era globalisasi. Kita bisa mencari inovasi, apa kira-kira yang bagus kita tambahkan di usahanya kita, apa kira-kira yang bagus kita buatkan ini usahanya kita biar nyaman yang datang di tempatnya kita. Nah, kita lanjut ke 6. Keyakinan bisa diwujudkan. Sebagai seorang calon wirausaha tentunya apa yang kita mau buat dalam pikirannya kita, idenya ingin membuat usaha kelontong misalnya. Jadi harus betul-betul konsisten, tekun dan berusaha agar semuanya bisa di apa? Diwujud. Iya. Intinya harus terus berusaha, berjuang dan konsisten dalam melakukan atau membuat suatu usaha. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Iya. Ini biasanya siapapun orangnya, apa yang kalian lakukan tentunya harus sesuai dengan rasa senang atau hobi. Biasanya perempuan, mohon maaf ya, perempuan itu apa-apa mut-mutan, betul tidak? Betul. Kan? Maka dari itu, kalau ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus tahu apa kesenangannya kita. Contoh perempuannya mau buat usaha buket misalnya, itu harus ada rasa kesenangan atau hobi. Laki-laki misalnya, nah di sini kan kita ada berapa jurusan kan? Nah, misalnya ada otomotif ingin membuat usaha bengkel, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Kan? Tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau misalnya memang sesuai dengan keinginannya, ide gagasannya sesuai dengan hobinya, tentunya usaha itu tersebut akan berjalan lancar dan mendapatkan output peningkatkan dalam berusaha. Kasih apa? Kasih wow. Bagaimana? Paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, ada yang bisa minta tolong bantu bacakan? Ya, silakan. Peluang dari lingkungan sekitar merupakan ide bisnis yang muncul dari kebutuhan, potensi sumber daya alam, atau kebiasaan masyarakat di suatu daerah, seperti usaha kuliner makanan khas, toko kelontong untuk kebutuhan sehari-hari, jasa kebersihan atau perawatan rumah, bisnis jasa atau laundry, bengkel, atau pengelolaan hasil pertanian atau perkebunan. Kasih apa? Kasih wow. Iya, jadi sebenarnya untuk peluang usaha dari lingkungan sekitar terkhusus wilayahnya kita ya. Tadi Pak sudah sampaikan kita tinggal di wilayah perkampungan, pedesaan. Usahanya kita di sini itu banyak sekali, sudah dicantumkan tadi di slide di PPT. Terkait pertama itu tentang usaha kuliner makanan khas, toko kelontong, kebutuhan sehari-hari, jasa kebersihan atau perawatan rumah, jasa laundry atau bengkel, dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Kembali ke konteksnya kita.
tempat tinggalnya kita di sini. Ada yang tahu tidak? Peluang usahanya kita di sini yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar. Apa kira-kira? Kasih apa? Kasih uang. Ya, betul apa yang dibilang Risma. Kita bisa melakukan peluang usaha di lingkungan sekitar tentang pertanian dan perkebunan. Tentunya banyak yang bisa kita olah karena kebanyakan orang tua kita di sini adalah orang bertani dan berkebun. Jadi untuk peluang usahanya itu banyak. Entah itu kita bisa menjual sayur-sayuran kan? Dan yang paling terpenting sebenarnya apa? Yang paling terpenting itu di bagian perkebunan. Di sini kita banyak memiliki kelapa sawit kan? Kelapa muda itu harganya sangat mahal, betul kan? Ya, jadi itu merupakan bisa bagian dari peluang usaha yang bisa kita jalankan atau kita buat. Kita jalankan atau buat. Ya, jadi kita lanjut. Ada yang bisa bantu bacakan? Ya, silakan Risma lagi. Peluang dari lingkungan sekitar. 1. Usaha orang tua. 2. Lingkungan rumah. Dan yang terakhir, kebiasaan. Oke, kasih apa? Kasih uang. Luar biasa. Nah, jadi peluang usaha dari lingkungan sekitar terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, usaha orang tua. Di sini ada orang tuanya memiliki usaha, coba angkat tangannya. Iya. Siapa? Komang Surya ya? Orang tuanya memiliki usaha apa? Menjahit. Kalau Dewi? Kelontong ya? Iya, jadi usaha orang tua. Jadi di sini ada beberapa yang memiliki usaha orang tuanya. Tentunya kalian bisa melanjutkan. Biasanya begitu kan? Pada saat kalian sudah menjadi seseorang dan mendapatkan ijazah, orang tuanya kita sudah renta, tentunya yang melanjutkan itu adalah anak-anaknya. Contoh seperti tadi Komang Surya, orang tuanya memiliki tempat penjahitan. Jahit baju. Jadi dialah bisa melanjutkan kan? Selanjutnya Dewi, orang tuanya menjual kelontong. Kelontong itu dalam artian sembako. Banyak yang dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut. Lingkungan rumah. Mungkin ada yang tahu tidak? Apa kira-kira peluang usahanya? Tidak ada yang tahu? Ya, jadi Bapak jelaskan. Begini, lingkungan rumah biasanya kita bisa melihat kesempatan peluang usaha itu mungkin ada rekan temannya, sejawatnya atau keluarganya memiliki kolam atau danau di samping rumah. Nah, di situ biasanya tumbuh apa saja di danau tersebut? Apa biasanya yang tumbuh? Kangkung, apalagi? Genjer kan? Nah, kalau semisalnya kita lihat, oh ternyata di samping rumah temanku ini banyak genjernya dan kangkungnya. Kira-kira ada enggak ide gagasannya kita? Ini merupakan kan peluang kesempatan kan? Nah, jadi kita ambillah atau kita minta kepada mereka. Minta entah itu kangkungnya atau genjernya baru kita jadikan bisnis usaha. Kita minta dan kita jual. Tentunya akan menghasilkan apa? Uang kan? Iya. Kita lanjut. Poin ketiga, kebiasaan. Tentunya di sini, poin ketiga ini semua individu di sini dengan jumlah 14 orang ini memiliki kebiasaan dalam berbisnis. Pasti. Betul kan? Baik itu menjual online. Siapa yang menjual online di sini? Ya, Mesia ya. Nah, menjual online, entah itu ada memang musiman dia buat kan, entah itu dia
biasa pada saat kecil menjual permainan kepada teman-temannya, itu merupakan bagian dari kebiasaan. Tapi untuk konsisten melakukan kebiasaan ini, kita harus mengetahui dulu usaha apa. Misalnya Mesia, dia memiliki peluang usaha atau sudah menjalankan usaha menjual online. Dari kebiasaan ini, bagaimana caranya kita untuk konsisten meningkatkan outputnya? Bagaimana caranya? Tentunya harus berusaha, betul kan? Berjuang, berani rugi dulu. Agar usahanya kita ini yang penting berjalan dan semoga kedepannya mendapatkan keuntungan. Betul kan? Oke, sampai sini sudah dipahami? Kita lanjut. Ada yang bisa bantu bacakan Bapak? Ya, silakan. Menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi usaha. Analisis SWOT berguna untuk menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponen sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Iya, jadi sebelum kita memulai usaha, tentunya di sini kita harus menganalisis peluang usaha tersebut menggunakan analisis SWOT. Di dalam analisis ada 4 poin. Yang pertama itu apa? Kelemahan, peluang, ancaman, dan kekuatan. Nah, kita kasih lagi contoh. Mesia. Dia memiliki usaha perjualan online. Tentunya tidak mungkin ini Mesia. Pada saat dia menjual, dia tidak berpikir terlebih dahulu. Apa dampaknya yang saya lakukan untuk membuat usaha tersebut? Betul tidak? Betul kan? Pada saat kita beli barang, kepada orang yang mengepul barang ini, berapa kita didapatkan keuntungan? Kan? Kita harus tahu, apa keuntungannya, apa kelemahannya. Kelemahannya apa? Banyak yang ikut berjualan online. Tuh? Kekuatannya apa? Mesia bisa mempromosikan dan bisa biasanya orang menjual itu dia akan membuatkan seperti brosur atau meng-share di media sosialnya. Contoh kalau saya menjual barang 5 kepada orang ini saya akan gratiskan 1 barang. Betul tidak begitu Mesia? Betul kan? Nah, lanjut. Untuk peluangnya kan sudah. Nah, terkait ancamannya sudah, kekuatannya sudah. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita tetap konsisten dan kita sudah tahu analisisnya ini menggunakan analisis SWOT, intinya itu adalah keuntungannya, betul kan? Untungnya kita pikir ini, tapi biasanya kita rentan dalam poin kekuatannya. Kekuatannya ini biar bagaimana caranya kita menjadi inovasi, berkreatif agar banyak konsumen datang dan minat kepada jualan online kita, kan? Nah, maka dari itu kembali lagi Pak sampaikan, tentunya kita harus semangat berjuang dan harus konsisten. Bagaimana? Bisa dipahami di sini? Oke, kita lanjut. Ada yang bisa bantukan Bapak bacakan poin 1? Laki-lakinya mungkin. Surya, silakan. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Nah, di sini untuk kekuatan atau strength. Melihat kekuatannya apa? Sebelum kita membuat usaha, kita harus tahu dulu
Usaha apa yang kita mau buat? Contoh kembali usaha kelontong. Kita harus tahu lokasi yang strategis itu di mana, kan? Beli bahannya di mana? Biar kita tahu apa kira-kira yang akan terjadi kalau semisalnya ini berjauhan tempat lokasinya, tentunya akan memakan waktu dan makan apa? Memakan waktu dan biaya tentunya. Nah, yang kedua, ada yang bisa bantu bacakan Bapak? Ya, silakan. Kedua, melihat kelemahan yang dimiliki agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena memiliki kekurangan. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Masih semangat kan? Masih. Ya, harus semangat. Kita ini adalah calon wirausaha. Nah, di sini poin kedua, kelemahan atau weaknesses. Di sini kita harus tahu dan sadar terhadap apa kelebihannya kita, apa kekurangannya kita. Begitu. Kalau semisalnya kita tahu, saya ini ingin membuat usaha kelontong lagi ya. Kita fokus saja usaha kelontong. Saya ini malu mau menjual. Masa saya mau buka usaha seperti ini? Kalau misalnya saya mau paksakan, datang konsumen, sembunyi di belakang. Terus siapa yang mau jagai tokonya? Siapa kira-kira? Kan tidak ada kan? Itu contoh kelemahannya. Jadi kita harus tahu apa kelemahannya kita sebelum kita mau membuat usaha. Yang ketiga, laki-lakinya. Mungkin Wayan, silakan Wayan. Ruang operasi dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan hubungan. Ya, kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Nah, di sini untuk peluang atau opportunities, melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Sekarang kembali kita tinggal di kampung, kesempatan peluang yang tinggi itu adalah pertanian dan perkebunan, betul kan? Betul. Sekarang harga kelapa itu sangat naik-naiknya kan? Harganya mahal. Maka dari itu kalau semisalnya orang tuanya memiliki usaha, apalagi memiliki perkebunan kelapa, tentunya apa yang kalian dapatnya? Itu adalah kesempatan kan? Bisa kalian jual. Dan itu pasti akan mendapatkan keuntungan, tidak mungkin merugi. Karena dari segi perawatannya itu, paling kalian tunggu buahnya saja jatuh, betul kan? Betul. Betul? Ya. Tidak mungkin kalian, pasti jarang kalian rawat. Paling hasilnya kalian saja mau ambil. Biasanya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kembali lagi tentang analisis SWOT terkait tentang kekuatannya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Untuk pohon kelapa kita harus rawat tentunya. Dengan cara dibersihkan atau diberikan pupuk agar buahnya terus maksimal dan terus berbuah. Paham kan? Yang terakhir, perempuannya mungkin satu orang. Siapa? Rahma mungkin? Ya, silakan. Lihat ancaman atau lihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki struktur yang pendek dan tidak terukur. Lebih lagi, jika bersaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Oke. Di sini terkait ancaman atau threats. Melihat ancaman terhadap usaha yang berisiko tinggi. Nah, setiap usaha itu tentunya harus ada modal. Ada modalnya sedikit, ada modalnya yang sangat besar. Nah, kembali terkait ancamannya, kita harus mengetahui apa kira-kira resiko yang akan terjadi kalau semisalnya kita mengambil usaha yang membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan apa? Kita mengukur diri. Harus mencari tahu apa kira-kira modal sekian dan mendapatkan untung yang
lebih dari modal. Begitu. Atau mau dikasih contoh lagi? Nah, Bapak kasih contoh. Kalau semisalnya kita ingin membuat usaha toko bangunan, itu kan sangat besar kan? Ya. Itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dan itu untuk menjualnya kita harus menarik konsumen terlebih dahulu. Tidak berdiam diri dalam toko, menunggu orang datang, tidak. Tapi kita harus menjual nama tokonya kita terlebih dahulu. Menarik pelanggan, kalau semisalnya tidak sesuai dan kita berdiam diri, tidak melakukan inovasi dan kreatif, hal yang terjadi itu kita akan menjadi rugi tentunya. Nah, yang terakhir untuk contoh peluang usaha. Sekarang kan lagi tren-trennya itu minuman box kan? Kan? Itu kan yang botol kecil harganya sampai 5.000 kan, biasanya ada yang 10 sampai 15. Itu kalau dilihat dari segi harga bahan itu relatif murah. Nah, untuk kita menjualnya itu cepat biasanya kan? Karena ini menarik gengsi ke anak-anak muda yang keren biasanya. Nah, jadi kalau semisalnya untuk keuntungannya tentunya lebih banyak keuntungannya. Untuk kerugiannya biasanya kalau kita mau rugi tidak mungkin. Karena bahannya ini bisa kita pakai atau kita minum langsung. Kan? Ya. Jadi sebanding, sesuailah. Nah, jadi untuk langkah-langkah penerapan analisis SWOT ini apakah sudah dimengerti atau dipahami? Sudah kan? Ya. Masih semangat? Masih. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa bacakan mungkin? Oke. Kesimpulan peluang usaha. Peluang usaha merupakan kesempatan atau gagasan bisnis yang inovatif dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang dapat ditemukan melalui identifikasi kebutuhan pasar dan dikembangkan dengan strategi yang tepat, serta memerlukan analisis kelayakan untuk memastikan bisnis dapat berkelanjutan dan sukses. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Iya, jadi karena sudah dibacakan oleh rekannya kalian, sebentar pada saat sudah selesai pembelajaran Bapak akan menyimpulkan kembali. Nah, jadi pembelajarannya sudah selesai, tetapi Bapak akan buatkan kalian kelompok. Nah, kelompoknya itu Bapak akan bagi dua. Kelompok yang pertama itu kelompok A visual dan kelompok B itu adalah kelompok auditori. Nah, jadi Bapak ingin menjelaskan dulu, visual itu seseorang yang senang mendengarkan dan menonton. Nah, untuk auditori itu seseorang yang suka mendengarkan saja. Nah, jadi yang bagi suka terkait setiap kelompok auditori atau visual itu silakan angkat tangannya. Yang suka visual, angkat tangannya. Ya, kasih turun. Yang suka auditori, angkat tangannya. Ya, kasih turun. Jadi kita akan belajar terkait tentang pendekatan berdiferensiasi. Silakan sesuaikan. Jadi Bapak akan pilih di sini kelompok A visual. Yang suka silakan bergabung ke kelompoknya. Dan yang di sini adalah kelompok auditori. Silakan bergabung. Oke.
Iya, jadi sembari kalian persiapkan LKPD, Bapak akan menampilkan video terkait usaha peluang keripik. Nah, jadi sebentar Bapak akan bertanya, apa kira-kira yang bisa kalian petik dari video ini? Ya. Seorang pelaku UMKM asal Lampung ini mendulang kesuksesan dari usahanya mengelola keripik pisang yang ditekuninya sejak duduk di bangku SMA pada tahun 2005. Awalnya, ia hanya berjualan keripik yang diambilnya dari sejumlah toko di Bandar Lampung dengan modal Rp6.000. Wanita berhijab ini bernama Sinta mengaku memilih usaha keripik pisang karena melimpahnya bahan baku pisang di Bandar Lampung. Dirinya menangkap peluang itu dan memulai usaha dengan memproduksi keripik pisang pada tahun 2009. Sinta kemudian mencoba peruntungan, melebarkan sayapnya dengan membuka toko oleh-oleh khas Lampung. Pisang di Lampung ini kan melimpah, terus tuh harganya juga terjangkau. Jadi melihat peluang gitu kita bikin keripik pisang. Kalau keripik pisangnya sendiri tuh kita ada sekitar 18 varian rasa. Tapi yang best sellernya di sini tuh pisang rasa coklat. Awal usaha sih mulai tahun 2005 waktu masih di SMA. Tadinya tuh hanya ngerjain sendiri, terus dibantu sama 3 sahabat saya sendiri. Setelah itu makin berkembang, akhirnya kita merekrut karyawan. Sekarang sudah 20 orang lebih. Untuk mengembangkan usahanya, ia berinovasi dengan menciptakan berbagai varian rasa keripik pisang. Di antaranya rasa coklat, keju, green tea, susu, stroberi, dan berbagai varian rasa lainnya yang dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Dirinya juga menyediakan produk olahan lainnya, seperti kue bolu pisang yang dijual Rp30.000 per loyang, kue pie Rp35.000 per kemasan, dan pisang beku yang dijual Rp35.000 per 500 gram. Yang dicari apa sih Pak? Itu yang banyak disukai. Berkat kegigihannya, kini ia bisa memproduksi 100 kg keripik pisang setiap harinya. Dari usaha keripik pisangnya, Sinta mampu menghasilkan omset minimal Rp50 juta per bulannya. Dari usahanya ini, Sinta mampu membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Dari Kota Bandar Lampung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, tadi kalian semua sudah melihat video yang sudah Pak tampilkan terkait peluang usaha. Seorang pelaku UMKM asal Lampung ini mendulang kesuksesan kesalahan dari sedikit usahanya teknis. mengelola keripik pisang yang Oke. Ya, jadi kalian tadi sudah melihat video dan Pak sudah bagi 2 kelompok, visual di sebelah kiri dan auditori itu sebelah kanan. Nah, jadi ada yang tahu tidak apa yang sudah kalian petik dari yang sudah kalian tonton ini? Silakan. Silakan. Jadi Video tersebut menunjukkan bahwa dengan menambahkan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, atau balado menjadi lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Inovasi ini menciptakan diferensiasi dari pesaing dan menarik segmen pasar yang lebih luas. kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Mungkin ada yang ingin tambahkan dari kelompok visual? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya, jadi betul. Tadi sudah Pak tampilkan terkait video peluang usaha. Dia sudah melakukan usaha menjual apa? Keripik pisang. Bervariasi tujuannya apa? Biar meningkatkan daya minat seorang konsumen.
tadi kalian sudah lihat dia awalnya dari SMA kan? Membuat usaha merintis dengan kegigihannya konsisten dan mendapatkan apa? Hasilnya yang sangat luar biasa. Nah, kalian tidak mungkin pasti akan bisa ke depannya. Apalagi kalian ini adalah seorang anak didik peserta dari SMK. Nah, jadi Bapak tadi sudah kasih kalian lembar cara untuk membuat LKPD-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kelompok visual mau buat apa? Studio modal pangkas rambut. Dengan bahan menggunakan apa? Laptop? Ya. PPT ya? Oh iya. Untuk auditori Buat ruang dengan cara apa? Dengan cara menulis. Oh iya. Jadi kalau misalnya sebentar ada yang tidak dipahami, bertanya saja langsung ya. Silakan dikerjakan. Ya.
Bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Tahun semua kan? Kelompok visual bagaimana? Sudah sementara? Coba. Studio Muda SMK. Usaha tentang pangkas rambut ya? Iya. Masih setengah kerja ya? Iya. Ya silakan dilanjut. Ya, jadi untuk pengerjaannya harapannya Bapak semuanya agar aktif. Karena sembari kalian mengerjakan Bapak akan nilai. Ya. Baik dari keaktifannya, semuanya akan dinilai. Bagus sekali. Mana coba lihat, mana yang bagus? Tengah jalan. Setengah jalan nih. Ya Pak. Oh iya, bagus PT-nya dia. Wayan bagaimana? Sudah? Ya Pak. Oh, tinggal sementara ditempel ya. Ya Pak.
Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin izin keluar, silakan. Tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah? Cepat ya. Studio Muda SMK. Coba dilihat coba di bawahnya. Mana nama kelompoknya? Nama kelompoknya mana? Kelompok B, bagaimana? Nggak ada masalah gitu? Ya, jadi Bapak sampaikan kembali kepada kelompok A dan kelompok 2. Usahakan peluang usaha yang sesuai dengan LKPD-nya ini harus sesuai ya. Dengan juknisnya di sini harus menggunakan aspek analisis SWOT. Dibaca baik-baik, jangan sampai nanti pada saat kalian sebentar presentasi itu tidak sesuai. Jadi harus ada keempat poin tersebut. Ancaman, peluang, kekuatannya apa, dan kelemahannya itu apa. Ya. Kelompok B bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan analisis SWOT yang digunakan? Sudah? Ya. Ya, kasih rapi. Salah. Layak. Bagaimana? Sudah semua?
Kelompok A bagaimana? Sudah? Kelompok B? Sudah kan? Ya, jadi karena kalian sudah semua, sebentar tugas dua kelompok ini, Bapak silakan sebentar itu kelompok A untuk maju ke depan, presentasikan hasilnya, habis itu Bapak akan buka sesi tanya jawab. Jadi minimal cuma satu saja pertanyaan, ya. Bagaimana kelompok A visual, apakah sudah siap? Siap. Ya, jadi Bapak silakan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Ya, jadi untuk kelompok B auditori, silakan disimak baik-baik. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke? Bapak harap berjejer ya. Jangan berkumpul seperti itu. Menghadap ke depan dan ke samping. Ya, jadi untuk kelompok B, silakan lihat temannya presentasi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Baiklah, saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Kak Ananda Reza Adi Permana. Studio Muda SMK Pangkas Rambut, kelompok A visual. Ya, silakan dibacakan. Nama-nama kelompok A visual. 1. Reza Adi Permana. 2. Muhammad Davin Rizky Setiawan. 3. Dewi Permatasari. 4. Rizkwin. 5. Rahma Amelia. 6. Komang Surya Kartika. 7. Komang Sri Purwaningsih. Latar belakang usaha. Yang pertama, kebutuhan pokok penampilan dan kerapian. 2. Selalu dibutuhkan tanpa musim. 3. Modal relatif kecil, permintaan stabil. Tujuan usaha: memberikan layanan potongan rambut modern dan rapi. Harga terjangkau untuk semua kalangan. Menciptakan peluang kerja dan kemandirian. Analisis SWOT. Kekuatan kebutuhan dasar yang selalu ada. Modal relatif kecil, tidak cepat ketinggalan tren, lokasi strategis menarik banyak pelanggan. Kelemahan, persaingan ketat dengan barbershop modern, membutuhkan keterampilan khusus, ketergantungan pada lokasi yang strategis, waktu tunggu lama bila ramai. Opportunities, peluang. Tren gaya rambut anak muda berkembang. Layanan tambahan cukur jenggot dan perawatan rambut. Sistem member atau pelanggan. Ancaman. Banyak usaha sejenis di sekitar. Perubahan tren rambut cepat. Kenaikan harga alat cukur dan perlengkapan. Konsumen bisa pindah ke pesaing. Strategi usaha. Pertama, pelayanan ramah dan cepat. 2. Promo potong rambut mulai di awal buka. 3. Paket khusus anak-anak dan pelajar. 4. Inovasi gaya rambut sesuai tren.
Kesimpulan, usaha pangkas rambut memiliki peluang besar. Strategi promosi, pelayanan, inovasi penting untuk bersaing dan cocok dijalankan untuk wirausaha muda SMK. Sampai bertemu kembali. Iya, sampai bertemu kembali. Kasih apa? Sekian dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Iya. Ya, jadi sangat menarik sekali. Tugasnya itu mereka melihat peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar terkait tentang studio muda pangkas rambut, ya. Nah, jadi Bapak silakan kepada kelompok B auditory untuk bertanya minimal 1 pertanyaan saja. Silakan. Ya, silakan semua. Apakah usaha pangkas rambut studio muda SMK yang Anda bangun bisa ramai berkembang? Dan silakan dijawab oleh Umang Sudah. Tentunya sangat bisa. Lihat di lingkungan sekitar kami, hanya beberapa tempat pangkas rambut dan jaraknya pun lumayan jauh. Sebelum kami membuat peluang usaha, kami sedang menganalisis menggunakan analisis SWOT. Kami juga harus berusaha terus berjuang dan berusaha agar pangkas rambut kami bisa berkembang dengan ini doa dan dalam setting. Bagaimana bisa diterima kelompok B? Bisa diterima tidak? Kasih apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Oke. Selanjutnya kita melangkah ke kelompok B auditori. Ya, jadi waktu dan tempat Bapak silakan. Ya, jadi untuk lembar tugasnya itu silakan ditempel di sana di papan tulis. Asik. Ya, silakan untuk kelompoknya berjejer semuanya. Ya, jadi untuk kelompok A visual, sebentar pada saat sudah dimulai presentasi kelompok B, harapannya Bapak disimak baik-baik. Tentunya akan harus ada dipersiapkan 1 pertanyaan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok B auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 Kadek Arisa Putra, 2 Kadek Rismayanti, 3 Komang Tiara Dewi, 4 Komang Rahayu Mesya Aprianti, 5 Kadek Suci Piandari, 6 Widi Berkah Ramadhani. Pendahuluan latar belakang kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat dekat dengan toko kelontong.
Alasan memilih usaha ini, modal relatif kecil, produk beragam, dekat dengan konsumen. Tujuan presentasi, menganalisis peluang usaha kelontong dengan metode SWOT. Profil usaha toko kelontong. Produk yang dijual, kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, kopi, sabun, dan lain-lain. Lokasi strategis dekat pemukiman. Target pasar masyarakat sekitar, bentuk usaha, usaha perorangan atau keluarga. Analisis SWOT atau kekuatan. Harga lebih terjangkau, dekat dengan konsumen, mudah dijangkau, produk bervariasi, hubungan baik dengan pelanggan. Analisis SWOT, kelemahan. Modal terbatas, tempat usaha kecil, promosi masih minim, bergantung pada pemasok tertentu. Analisis SWOT, peluang. Kebutuhan masyarakat sehari-hari stabil, tren belanja cepat tanpa harus jauh ke supermarket, bisa menambah layanan seperti pulsa, token listrik, dan lain-lain, potensi berkembang menjadi minimarket kecil. Analisis SWOT, ancaman. Persaingan dengan minimarket modern, Alfamart atau Indomart, perubahan gaya hidup konsumen, harga dari pemasok tidak stabil, pandemi atau krisis ekonomi biasa menurunkan daya beli. Strategi pengembangan usaha, memperluas variasi produk, menambah layanan digital seperti pembayaran online, top up, e-wallet. Meningkatkan pelayanan pelanggan, promosi sederhana seperti spanduk, media sosial lokal. Kesimpulan, toko kelontong tetap memiliki peluang besar karena dekat dengan kebutuhan masyarakat. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Dengan strategi yang tepat, usaha kelontong bisa berkembang lebih maju. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dewi. Kenapa kelompok audio story lebih memilih peluang usaha kelontong dibandingkan usaha lain yang lebih keren, seperti jualan minuman box dan lainnya? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Kenapa kelompok kami memilih usaha kelontong dibandingkan usaha lain? Kami sebagai pengusaha pemula tentunya gampang untuk mengelolanya dengan sederhana. Mengingat harga barang masih relatif murah dan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan dan tentunya dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Bagaimana untuk kelompok penanya? Apakah bisa diterima? Puas. Puas tidak? Puas. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kasih apa? Kasih wow. Luar biasa. Iya, jadi silakan duduk yang rapi, yang tenang. Nah, jadi tadi kedua kelompok, baik itu kelompok A visual dan kelompok B auditori, sudah membuat tugas dan melakukan presentasi. Tentunya Bapak sebagai gurunya kalian sangat mengapresiasi terkait kalian sudah mengetahui peluang usaha yang bisa kita lakukan itu apa. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok A visual, usahanya itu sangat luar biasa. Usaha pangkas rambut. Namanya Studio Muda ya? Kan? Nah, jadi terkait untuk market, target pasarnya itu semua. Baik itu laki-laki, perempuan. Dan tentunya ini usahanya tidak akan mati zaman. Akan terus berkembang. Melihat kondisi di kampungnya kita ini sangat sedikit sekali tempat cukur. Betul kan? Nah, jadi kalau semisalnya nanti kelak kalian sudah selesai ingin membuat usaha tersebut, tentunya kalian harus mengetahui metode yang paling terpenting yaitu menganalisis menggunakan analisis SWOT. Nah, sama juga dengan kelompok B. Kelompok B auditori itu tadi usahanya tentang apa? Toko kelontong kan? Toko kelontong itu jangan beranggapan bahwasanya kita di kampung itu dibilang gado-gado atau lontong. Bukan. Ya. Jadi kelontong itu adalah
menjual sembako. Apa yang dibutuhkan kita dalam sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan juga sangat luar biasa sekali. Kalian sudah melek, sudah dibuka ide gagasannya, peluangnya apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk kehidupan seterusnya. Dan tentunya tidak akan mati zaman. Nah, tapi dengan catatan kembali yang paling terpenting itu harus kita ketahui dan menganalisis terlebih dahulu menggunakan analisis SWOT. Ada berapa tadi? 4 kan yang pertama? Iya, jadi harapannya Bapak, kalian semua sudah paham. Nah, yang paling terpenting, karena ini masih sebagai calon wirausaha, ya tentunya kalau ingin menjadi wirausaha harus diterapkan poin keempat ini di metode analisis SWOT seperti itu. Nah, jadi harapannya Bapak dengan pembelajaran ini kalian semua sudah mengetahui baik itu apa itu analisis SWOT, apa itu peluang usaha, ciri-cirinya seperti apa, ya? Jadi bagaimana? Apakah sudah dipahami semua? Sudah kan? Ya, jadi harapannya Bapak kalian semua sudah paham dan tentunya kita semua adalah calon wirausaha dan kalau misalnya mau buat usaha harus menggunakan analisis Oke. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan dari peluang usaha. Nah, jadi tadi sudah dibacakan oleh Mesia terkait kesimpulan peluang usaha itu apa, kan? Nah, jadi di sini peluang usaha merupakan kesempatan atau gagasan bisnis yang inovatif dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang dapat ditemukan melalui identifikasi kebutuhan pasar dan dikembangkan dengan strategis yang tepat serta memerlukan analisis kelayakan untuk memastikan bisnis dapat berkelanjutan dan sukses. Maka dari itu, kesimpulan dari peluang usaha adalah bagaimana caranya kita bisa membuka ide gagasannya kita, mencari tahu peluang untuk mendapatkan kesempatan peluang usaha yang bisa kita jalankan dan tentunya harus konsisten bekerja keras dengan menerapkan metode analisis SWOT. Caranya, peluang usaha yang sudah kalian ketahui itu apa? Peluang usaha yang baik itu seperti apa? Peluang usaha yang ada lingkungan sekitar kita itu apa? Kan? Dan yang terakhir itu harus menganalisanya. Dengan itu kalian pasti akan bisa menjadi wirausaha yang berkembang tentunya dan mendapatkan output finansial yang banyak atau keuntungan yang banyak. Nah, jadi selanjutnya karena Bapak sudah memberikan kesimpulannya, Bapak sudah memberikan pemahaman terkait apa sih itu peluang usaha. Nah, jadi tugasnya kalian silakan berikan pendapatnya kalian. Bapak akan berikan kalian kertas lembar notes, kertas lembar yang kecil. Jadi siapkan memang pulpennya. Jadi sebentar, silakan isi di sini unek-uneknya. Apa yang sudah dirasakan pada saat pembelajarannya Bapak berlangsung terkait tentang pembelajaran ya. Nah, jadi silakan. Apa kira-kira yang ingin kalian isi? Apakah contoh, saya merasa tidak senang karena lapar. Contoh ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak akan bagikan satu persatu. Silakan diisi. Silakan diisi unek-uneknya apa yang dirasakan di pas pembelajaran hari ini terkait tentang pembelajaran saja ya. Ya, Pak.
Yang sampai ada masalah pribadi kan tidak enak. Oh, atau warna pink saja. Pinknya buluk lagi, Pak. Mana tidak. Oh, sama. Oke, silakan diisi. Ini. Silakan diisi sesuai dengan materinya kita terkait tentang peluang usaha. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempel di sini ya. Ya. Untuk kelompok B di sebelah kanan, untuk kelompok A di sebelah kiri. Kalau sudah silakan ditempel langsung ya. Silakan langsung ditempel. Sebentar Bapak akan baca sebagian. Iya, cuma sebagian. Iya, silakan ditempel. Kelompok A itu sebelah kanan ya. Di sini, di kertas karton. Sebelah kanan ya. Udah itu. Saya senang. Pak Dewi, sembarang saja tulisnya. Ambil mie. Pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh papan tulisnya. Udah mau? Ya, sini saja. Oke. Sudah semua? Ya. Atau ada yang belum? Sudah semua ya? Ya. Bapak pilih yang tulisannya sangat panjang saja. Ini ada 2 ya? Ini saja. Dengan adanya peluang usaha, Bapak bacakan dari kelompok perwakilan saja ya. B dan A. Kelompok B auditori. Dengan adanya peluang usaha, kami tidak hanya siap mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan usaha baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Kelompok A visual. Saya sangat senang telah presentasikan tentang Studio Muda SMK Pangkas Rambut. Kasih apa? Kasih wow, luar biasa. Oke. Jadi sekarang Bapak akan sudah melihat dan membaca tadi apa yang kalian rasakan. Nah, jadi harapannya Bapak
Karena tadi Bapak sudah baca, saya sangat senang mempresentasikan studio SMK Muda. Nah, jadi apa yang sudah kalian presentasikan tadi terkait usaha pangkas rambut dan usaha sembako, semoga apa yang kalian presentasikan hari ini kemudian kalian ke depannya bisa memiliki usaha tersebut. Ya, jadi tapi dengan catatan kembali harus sesuai dengan bagaimana, apakah sudah dipahami semua? Atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Atau mau diulang kembali materinya? Ya, jadi harapannya Bapak sudah jelas sekali. Oke? Nah, jadi selanjutnya karena pembelajarannya kita sudah selesai, sebelumnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta, khususnya anak didiknya Bapak. Nah, jadi silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan hasil yang mutlak. Ya, tentunya bisa mendapatkan pengalaman dan kepuasan masing-masing setiap peserta anak didik. Ya, jadi Bapak silakan kepada ketua kelas sebelum kita keluar, pimpin terlebih dahulu. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebelum kita keluar, sebelum kita keluar, masing-masing doa selesai. Doa selesai. Ya, jadi Bapak akan berikan kalian tugas yang akan harus dikerjakan di rumah. Ya? Jadi silakan. Nanti di pertemuan minggu depan itu Bapak akan periksa tugasnya. Apa yang kalian sudah ketahui terkait tentang materi hari ini? Oke, silakan dikerjakan tugasnya di pertemuan minggu depan. Nah, jadi sebelumnya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Dan selamat siang semuanya. Siap. Masih semangat? Masih. Kasih apa? Kasih wow. Ya, silakan bisa keluar mungkin dari kelompok A ya. Ingat dikerja tugasnya ya. Oke, selanjutnya